Selamat pagi kids. Nah, jadi hari ini kita bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai wawancara. Nah, jadi sebelumnya kalian pernah melakukan wawancara kan? Nah, sekarang kita akan lebih memperdalam lagi apa itu arti dari wawancara dan apa saja sih yang kita butuhkan saat kita melakukan wawancara. Nah, oleh karena itu kita simak penjelasan berikutnya. Oke. Jadi wawancara. Apa itu wawancara? Ya, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber? Apa itu pewawancara? Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian apakah tujuan dari wawancara itu? Nah, wawancara itu jadi tidak dilakukan kalian asal wawancara aja, tapi punya tujuan loh. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin mewawancarai tentang kesehatan, kalian bisa wawancara seorang dokter. Kemudian kalau yang dimaksud dengan pewawancara itu apa? Nah, pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara. Jadi bisa dikatakan pewawancara itu adalah kalian. Jika kalian melakukan wawancara, nah kalian ini adalah sebagai pewawancara. Kemudian yang dimaksud dengan narasumber. Kalau tadi ada pewawancara, sekarang ada narasumber nih. Nah, narasumber itu adalah orang yang kalian wawancarai. Nah, jadi kalian sebagai pewawancara, kalian mewawancarai seorang narasumber. Nah, jadi sampai di sini udah mengerti ya. Jadi wawancara itu dilakukan antara dua orang atau lebih, ya. Jadi tadi wawancara itu dilakukan oleh satu pewawancara, satu narasumber. Pewawancara itu adalah kalian. Jadi kalian yang melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber itu siapa? Narasumber adalah orang yang terpercaya, seperti dokter, guru, terus kemudian penulis buku dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam wawancara? Nah, kita harus tahu apa saja ciri-ciri dari wawancara itu. Nah, oke. Jadi, yang pertama, ciri-ciri dari wawancara adalah dilakukan secara bertatap muka. Jadi, ada pewawancara, ada narasumber, mereka saling berhadapan. Nah, kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Nah, ada orang yang mewawancarai atau pewawancara tadi, atau kalian yang melakukan wawancara. Kemudian ada juga orang yang diwawancarai atau narasumber. Nah, narasumber tadi siapa saja? Bisa dokter, bisa guru, bisa penulis, bisa yang lain-lain lah. Kemudian apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara? Nah, ini yang harus kalian perhatikan nih. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah membuat jadwal atau janji dengan narasumber yang meliputi kapan, di mana wawancara itu akan dilakukan. Nah, kalian bisa janjian itu dengan cara bertemu langsung atau melalui handphone.
Kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, jadi sebelumnya kalian harus menyusun pertanyaan dulu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersiapkan alat untuk mencatat atau merekam hasil wawancara kalian. Nah, jadi saat kalian wawancara itu kalian tidak cuma mendengarkan, tetapi kalian juga harus mencatat dan juga kalian bisa merekamnya. Nah, segera melakukan wawancara sesuai susunan daftar pertanyaan yang direncanakan. Bertanyalah dengan sopan dan tidak bertele-tele. Jadi kalian itu sudah membuat list pertanyaan, kemudian kalian tanyakan kepada narasumbernya. Oke, jika kalian sudah melakukan wawancara, jangan lupa kalian itu harus mengucapkan terima kasih setelah semuanya sudah selesai.